Pemerintah berencana mengkaji aturan insentif terhadap kendaraan ramah lingkungan berjenis hybrid electric vehicle atau kendaraan dengan dua sumber tenaga yakni BBM dan listrik. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka acara pameran otomotif IIMS 2024 berharap kendaraan hybrid bisa menstimulasi publik untuk bertransisi dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik murni. Kendaraan berjenis hybrid electric vehicle atau HEV dengan dua sumber tenaga, yakni bahan bakar fosil dan juga listrik, diwacanakan akan mendapatkan insentif dari pemerintah selayaknya kendaraan dengan listrik murni atau BEV. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara pembukaan pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2024 di Jxpo Kemayoran, Jakarta Pusat 15 Februari lalu. Menurut Airlangga, rencana mengkaji aturan insentif bagi kendaraan hybrid muncul karena tingginya penjualan kendaraan hybrid jika dibandingkan dengan kendaraan full elektrik sepanjang tahun 2023. Sehingga diharapkan kendaraan hybrid bisa menjadi transisi penggunaan kendaraan dari bahan bakar fosil kepada kendaraan listrik. Jadi tadi pembicaraan antara industri dengan Bapak Presiden itu juga meminta ada insentif untuk hybrid. Dan kalau kita lihat penjualan hybrid saat sekarang lebih tinggi dari EV sehingga hybrid menjadi solusi intermediate, solusi menengah. Ya, apa? Akan dikaji. Ya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada Januari 2024, penjualan kendaraan hybrid secara domestik sepanjang tahun 2023 mencapai 54.179 unit atau naik 5 kali lipat dibandingkan dengan capaian penjualan tahun 2022 yang berada di angka 10.344 unit. Di mana angka ini jauh di atas penjualan kendaraan battery electric vehicle atau listrik murni yang tercatat sekitar 17.000 unit saja di periode yang sama. Terkait rencana pemerintah untuk mengkaji aturan pemberian insentif bagi kendaraan hybrid, sejumlah brand otomotif yang memiliki produk kendaraan berkategori hybrid memberikan tanggapannya. Dengan ada wacana diskusi mengenai insentif hybrid, tadi pagi baru saja kita juga merasa terhormat mendapatkan kunjungan dari Bapak Presiden langsung bersama dengan beberapa menteri, dan Pak Presiden sangat terkesan ya dengan bahwa hybrid ini bisa memberikan kontribusi dari sisi emisi dan fuel consumption. Dan beliau meminta Pak Menko untuk juga segera mengkaji gitu ya insentif hybrid, dan pastinya kita akan support mengenai studi ini ke depannya. Jadi mudah-mudahan tahun ini dan ke depannya kita bisa mendapatkan insentif tidak hanya untuk BEV tapi juga hybrid. Kita lihat ya nanti ya, saya belum bisa komen seperti apa karena kan memang banyak faktor ya. Kalau kita ngomongin BEV itu kan ada PPNBM, ada kalau buat yang TKDN 40% itu ada VAT. Cuman untuk yang hybrid kan saya mesti lihat lagi sebenarnya variabel-variabel apa yang kita pikir bisa diajukan untuk insentif. Tapi kita lihatlah kayak gitu, kita biasanya kalau muling itu selalu ngikutlah pemerintah, mematuhi regulasi yang ada. Positif aja. Selain oleh para agen pemegang merek kendaraan hybrid, tanggapan beragam juga dikemukakan oleh sejumlah masyarakat terkait rencana pemberian insentif bagi kendaraan hybrid oleh pemerintah Indonesia. Hybrid gue belum pernah pakai, ya cuman kalau di Indonesia sih kayaknya lebih ke hybrid ya, karena pengalaman gue pakai EV memang agak PR kalau long trip. Kayak waktu itu gue pernah ke Bandung, seharusnya sebenarnya kalau secara kilometer tuh Bandung PP itu masih sanggup, nggak perlu ngecharge. Cuman ya mungkin karena agak parno, jadi satu trip itu kita mesti kasih spare time 1,5-2 jam minimal untuk ngecharge gitu sih. Nah itu mungkin yang bisa jadi kendala kalau EV doang. Kalau ke depannya EV ya, tapi hybrid itu kan lompatan dari EV ya, sebelum ke EV-nya itu ya, dari combustion engine. Sekarang hybrid kalau mau diinsentifkan sebenarnya bagus juga sih. Soalnya kalau yang mobil EV kan untuk mendorong ya supaya emisi karbon tuh nggak, sebenarnya mobil hybrid pun emisi karbonnya juga rendah sih. Iya, jadi saya setuju aja. Saat ini, seperti yang tertuang dalam Perpres nomor 79 tahun 2023 tentang perubahan atas Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, baru kendaraan berjenis listrik murni saja yang mendapatkan insentif.
Di mana untuk kendaraan listrik roda 4 mendapatkan insentif berupa diskon PPN 10%, insentif bebas biaya PKB, insentif bea balik nama, hingga pemangkasan tarif pajak daerah guna mendongkrak penjualan dan penggunaan di kalangan masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah bisa berdampak terhadap perbaikan kualitas lingkungan pada masa mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.